atau lembaga. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Elvira Septian Hasbi, yang kedua ada Alwanda Nurulita, yang ketiga ada Fadila Mutia Dwi Rizky, dan yang terakhir adalah Fauzan Mirwan Anugrah. Tujuan pembelajaran kami kali ini adalah mengetahui definisi dan pendapatan, mengetahui kapan pendapatan diakui, mengetahui bagaimana pengukuran pendapatan, mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi pendapatan, dan mengetahui penyajian pendapatan. Jadi, apa sih pendapatan itu? Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum negara yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Lalu, apa sih klasifikasi pendapatan kementerian atau lembaga? Pada pemerintah pusat, ada penerimaan pajak, ada penerimaan negara bukan pajak, dan ada penerimaan hibah. Yang pertama, pendapatan negara dari pajak. Pendapatan pajak LO terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai penjualan barang mewah, pajak bumi dan bangunan, dan pajak lainnya. Pendapatan pajak LRA terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai barang mewah, pajak bumi dan bangunan, PPHTB, cukai, bea masuk, bea keluar, dan pajak lainnya. Lalu, yang kedua, pendapatan negara PNBP. Ada perizinan, pelayanan, pemanfaatan SPA, investasi pemerintah, dan aset pemerintah. Lalu yang ketiga, ada pendapatan negara dari hibah. Berasal dari dalam negeri dan luar negeri, tidak dimaksudkan untuk dibayarkan kembali kepada pemberi hibah, tidak ada timbal balik atau balasan secara langsung dari penerima hibah kepada pemberi hibah, dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemberi dan penerima hibah. Lalu, kapan sih pendapatan itu diakui? Semua pendapatan LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum negara, kecuali pendapatan BLU. Pendapatan BLU diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Negara. Lalu, pendapatan negara dari pajak. Pada laporan operasional, ada 3 metode pengakuan, yaitu yang pertama ada metode official assessment, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang dimaksud. Lalu metode kedua dan ketiga yaitu metode self-assessment maupun system withholding assessment, diakui pada saat realisasi kas diterima oleh bendahara penerimaan atau di kas negara dan telah mendapat nomor pendaftaran tanpa terlebih dahulu pemerintah menerbitkan ketetapan. Yang kedua, pada LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima pada kas umum negara. Lalu ada pendapatan negara dari PNBP. Pada PNBP perizinan diakui pada saat diterimanya kas oleh pemerintah pada saat wajib bayar mengajukan permohonan izin. Pada PNBP layanan
lainnya diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Lalu pada PNBP pemanfaatan SDA. Pengakuan pendapatan SDA yang terkait dengan pemberian izin eksplorasi maupun eksploitasi SDA dapat mengacu pada proses pengakuan pendapatan dari perizinan. Lalu ada PNBP investasi pemerintah, diakui pada saat diterima di rekening kas umum negara. PNBP pemanfaatan aset diakui sesuai dengan hak yang dapat diakui oleh entitas sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dibuat oleh entitas pemerintah dengan pihak ketiga yang melakukan kerjasama tersebut atau pada saat diterima oleh entitas. Lalu ada PNBP lainnya, yaitu diakui pada saat diterima oleh entitas. Pendapatan negara dari hibah. Dari hibah tunai diakui pada saat kas diterima di RKUN atau Reksus, tanggal penarikan valuta yang tercantum dalam NOD atau pengesahan oleh kuasa bunyi. Lalu ada hibah non tunai diakui dan dicatat pada saat pengesahan oleh kuasa bunyi. Bagaimana ya cara mengukur pendapatan? Pendapatan negara perpajakan LO. Pendapatan perpajakan diukur dengan nilai nominal, yaitu nilai aliran masuk yang telah diterima oleh pemerintah untuk self-assessment system dan withholding tax system. Sementara itu, untuk official assessment, pendapatan LO perpajakan diukur dengan nilai yang ditetapkan oleh pemerintah. Pendapatan perpajakan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diukur dengan nilai nominal yang akan diterima oleh pemerintah sebesar yang tercantum pada pemberitahuan pabean dan cukai, dokumen pelengkap pabean, dan surat penetapan atau tagihan. Pendapatan negara PNBP LO. Pengukuran pendapatan PNBP LO diukur melalui beberapa cara. Yang pertama, jumlah yang diterima dari wajib bayar atas pendapatan bukan pajak LO yang diakui berdasarkan aliran uang masuk yang diterima di kas umum negara. Kedua, jumlah yang menjadi hak entitas atas pendapatan bukan pajak yang berasal dari kontrak kerjasama dalam rangka perikatan. Yang ketiga, tarif PNBP dengan menggunakan formula tertentu. PNBP ini diukur dengan memasukkan variabel tertentu yang dimasukkan ke dalam formula yang tertera dalam peraturan pemerintah tentang jenis dan tarif pendapatan bukan pajak. Pendapatan negara hibah LO. Pendapatan hibah dalam bentuk kas dicatat sebesar A. Nilai nominal hibah yang diterima di RKUN atau Reksus. B. Nilai nominal yang tercantum dalam NOD. Atau C. Nilai nominal yang tercantum dalam SP2HL atau SPHL yang disahkan oleh kuasa bun. Pendapatan hibah dalam bentuk barang atau jasa atau surat berharga yang menyatakan nilai hibah dicatat sebesar nilai barang atau jasa dan atau surat berharga yang diterima berdasarkan BAST.
Pendapatan hibah dalam bentuk barang atau jasa atau surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah, pengukuran dilakukan dengan berdasarkan hal di bawah ini dengan urutan menandakan prioritas sebagai berikut. Menurut biayanya, menurut harga pasar, atau menurut perkiraan atau taksiran harga wajar berdasarkan hasil penilaian. Apabila pengukuran atas pendapatan hibah dalam bentuk barang atau jasa atau surat berharga yang tidak menyertakan nilai hibah tidak dapat dilakukan, maka hibah dalam bentuk barang atau jasa cukup diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Pendapatan LRA. Pendapatan LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas negara dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan atau dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pengecualian asas bruto dapat terjadi jika penerimaan kas dari pendapatan tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada pemerintah, atau penerimaan kas tersebut berasal dari transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan juga jangka waktunya singkat. Nah, bagaimana ya penyajian dan pengungkapan pendapatan dalam laporan keuangan? Entitas pemerintah menyajikan pendapatan LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan yang terdiri dari pendapatan perpajakan, pendapatan bukan pajak, dan pendapatan hibah. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada catatan atas laporan keuangan. Pendapatan LO disajikan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs transaksi bank sentral pada tanggal transaksi. Di samping disajikan pada laporan operasional, pendapatan LO juga harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan LO. Pendapatan LRA disajikan pada laporan realisasi anggaran dan juga laporan arus kas. Pendapatan LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Lalu, bagaimana akuntansi untuk pendapatan? Akuntansi pendapatan negara pada bidang perpajakan. Jurnal transaksi pendapatan. Pendapatan tunai yang diterima di rekening kas negara dan atau melalui potong SPM. Jurnal satkernya. Pada buku besar akrual, jurnalnya adalah diterima dari entitas lain pada pendapatan LO, sedangkan buku besar kas jurnalnya diterima dari entitas lain pada pendapatan LRA. Jurnal kuasa bun dalam buku besar akrual, jurnalnya kas pada ditagihkan ke entitas lain, dan buku besar kas, jurnalnya kas pada ditagihkan ke entitas lain dan diterima dari entitas lain pada pendapatan. Pendapatan tunai diterima oleh bendahara pengeluaran atau penerimaan. Jurnal pendapatan perpajakan dalam kondisi diterima pajak namun belum disetor ke rekening kas negara. Jurnal satker pada buku besar akrual, jurnalnya adalah kas lainnya di bendahara pada utang pajak bendahara yang belum disetor. Pada buku besar kas, no entry. Jurnal otoritas pajak dan jurnal kuasa bun pada sisi buku besar akrual dan buku besar kas juga no entry. Pungutan pajak telah disetor ke rekening kas negara. Jurnal satkernya pada buku besar akrual, utang pajak bendahara yang belum disetor pada kas lainnya di bendahara. Pada sisi buku besar kas, no entry. Kemudian jurnal otoritas pajak pada buku besar akrual, jurnalnya adalah diterima dari entitas lain pada pendapatan perpajakan. Pada buku besar kas, jurnalnya adalah diterima dari entitas lain pada pendapatan perpajakan. Dalam jurnal kuasa bun,
pada sisi buku besar kas akrual, jurnalnya, kas pada ditagihkan ke entitas lain, sedangkan di buku besar kas, jurnalnya, kas pada ditagihkan ke entitas lain dan diterima dari entitas lain pada pendapatan perpajakan. Jurnal pengembalian pendapatan dalam kondisi pembayaran pengembalian kelebihan pendapatan tunai TAB atau TAYL. Jurnal satkernya pada buku besar akrual pendapatan pada ditagihkan ke entitas lain. Di buku besar kas, pendapatan pada ditagihkan ke entitas lain. Jurnal kuasa bun pada buku besar akrual diterima dari entitas lain pada kas, dan buku besar kas, jurnalnya diterima dari entitas lain pada kas, dan pendapatan pada ditagihkan ke entitas lain. Akuntansi pendapatan negara, penerimaan negara bukan pajak. Jurnal transaksi pendapatan, pendapatan tunai yang diterima di rekening kas negara dan atau melalui potong SPM. Pada jurnal satker, di sisi buku besar akrual, jurnalnya adalah diterima dari entitas lain pada pendapatan LO atau laporan operasional. Sementara di sisi buku besar kas, jurnalnya diterima dari entitas lain pada pendapatan LRA atau laporan realisasi anggaran. Kemudian jurnal kuasa bun di sisi buku besar akrual, kas pada ditagihkan ke entitas lain. Di sisi buku besar kas, jurnalnya kas pada ditagihkan ke entitas lain dan diterima dari entitas lain pada pendapatan. Jurnal pendapatan negara bukan pajak. Dalam kondisi diterima PNBP oleh pemungut PNBP, namun belum disetor ke rekening kas negara. Jurnal satkernya di sisi buku besar akrual, kas dibendahara pada PNBP, kemudian di sisi buku besar kas no entry. Dalam jurnal kuasa bun, di dua sisi juga no entry. Selanjutnya, pungutan PNBP telah disetor ke rekening kas negara. Dalam kondisi ini, jurnal satker pada saat jurnal balik di buku besar akrual yaitu PNBP pada kas di bendahara. Kemudian jurnal realisasinya adalah dalam buku besar akrual dicatat diterima dari entitas lain pada PNBP, kemudian di buku besar kas dicatat diterima dari entitas lain pada PNBP. Jurnal kuasa bun pada buku besar akrual dicatat kas pada ditagihkan ke entitas lain, sementara di buku besar kas jurnalnya kas pada ditagihkan ke entitas lain dan diterima dari entitas lain pada PNBP. Jurnal pengembalian pendapatan dalam kondisi pembayaran pengembalian kelebihan pendapatan tunai, pajak atau PNBP, tahun anggaran berjalan atau TAYL. Jurnal satkernya pada buku besar akrual pendapatan pada ditagihkan ke entitas lain. Kemudian di buku besar kas, jurnalnya pendapatan pada ditagihkan ke entitas lain. Dalam jurnal kuasa bun, pada buku besar akrual dicatat diterima dari entitas lain pada kas. Di buku besar kas, dicatat diterima dari entitas lain pada kas dan pendapatan pada ditagihkan ke entitas lain. Kemudian, khusus pembayaran pengembalian kelebihan PNBP TAYL bisa juga dengan jurnal ini. Dalam jurnal kuasa bun, dicatat pada buku besar akrual ekuitas pada kas, dan di buku besar kas, dicatat saldo anggaran lebih atau SILPA pada kas. TAYL merupakan tahun anggaran yang lalu. Akuntansi pendapatan negara jenis hibah. Hibah langsung
barang atau jasa yang belum disahkan. Dicatat dalam jurnal Satker pada buku besar akrual disesuaikan dengan hibah yang diterima. Contohnya di sini persediaan, piutang, aset tetap, investasi, aset lainnya, beban jasa pada hibah langsung yang belum disahkan. Sementara pada jurnal pengelola hibah dan jurnal kuasa bun no entry. Begitu juga dengan buku besar kas jurnal Satker no entry. Dalam kondisi pengesahan secara periodik atas pendapatan hibah langsung barang atau jasa. Dalam jurnal Satker di buku besar akrual, jurnalnya adalah hibah langsung yang belum disahkan pada pengesahan hibah langsung. Dalam sisi buku besar kas, no entry. Kemudian jurnal pengelola hibah dalam buku besar akrual dicatat diterima dari entitas lain pada pendapatan hibah. Di sisi buku besar kas, no entry. Jurnal kuasa bun, buku besar akrual, dan buku besar kas, no entry juga. Jurnal pendapatan hibah. Dalam kondisi hibah langsung uang yang belum disahkan. Dalam jurnal Satker dicatat di buku besar akrual, yaitu kas lainnya di Kementerian Negara atau lembaga dari hibah pada hibah langsung yang belum disahkan. Sementara dalam buku besar kas no entry. Begitu juga dengan jurnal pengelola hibah dan jurnal kuasa bun. Dalam dua sisi buku besar kas dan buku akrual, no entry juga. Kemudian, dalam kondisi pengesahan secara periodik atas pendapatan hibah langsung uang. Dalam jurnal Satker, jurnal balik, pada buku besar akrual, jurnalnya adalah hibah langsung yang belum disahkan pada kas lainnya di Kementerian Negara atau lembaga dari hibah yang belum disahkan. Di sisi buku besar kas, no entry. Kemudian jurnal Satker untuk jurnal realisasi buku besar akrual dicatat kas lainnya di Kementerian Negara atau lembaga dari hibah pada pengesahan hibah langsung. Di sisi buku besar kas, no entry. Jurnal pengelola hibah pada buku besar akrual dicatat diterima dari entitas lain pada pendapatan hibah. Kemudian buku besar kas. Kemudian dalam kondisi pengembalian sisa dana hibah langsung uang disetor ke kas negara tahun anggaran berjalan, jurnal Satker pada buku besar akrual yaitu pengesahan pengembalian hibah langsung pada kas lainnya di Kementerian Negara atau lembaga dari hibah. Buku besar kas no entry, kemudian langsung ke jurnal kuasa bun. Di buku besar akrual dicatat ekuitas pada kas lainnya di Kementerian Negara atau lembaga dari hibah dan kas pada ditagihkan ke entitas lain. Dalam buku besar kas dicatat pendapatan hibah pada kas lainnya di Kementerian Negara atau lembaga dari hibah, kemudian kas pada ditagihkan ke entitas lain dan diterima dari entitas lain pada penerimaan penyetoran dana hibah langsung yang telah disahkan. Jurnal pengembalian hibah dalam kondisi pengembalian sisa dana hibah langsung uang ke donor tahun anggaran berjalan. Jurnal Satkernya pada buku besar akrual pengesahan pengembalian hibah langsung pada kas lainnya di Kementerian Negara atau lembaga dari hibah. Pada jurnal pengelola hibah, buku besar akrualnya dicatat pendapatan hibah pada ditagihkan ke entitas lain. Buku besar kas, pendapatan hibah pada ditagihkan ke entitas lain. Kemudian jurnal kuasa bun buku besar akrual dicatat ekuitas pada kas lainnya di Kementerian Negara atau lembaga dari hibah. Dalam buku besar kas dicatat pendapatan hibah pada kas lainnya di Kementerian Negara atau lembaga dari hibah. Kemudian, dalam kondisi pengembalian sisa dana hibah langsung uang ke donor tahun anggaran yang lalu,
Jurnal satkernya pada buku besar akrual dicatat koreksi lainnya pada kas lainnya di Kementerian Negara atau lembaga dari hibah. Kemudian, di jurnal kuasabun dicatat di buku besar akrual jurnalnya ekuitas pada kas lainnya di Kementerian Negara atau lembaga dari hibah. Kemudian di buku besar kas dicatat ekuitas pada kas lainnya di Kementerian Negara atau lembaga dari hibah. Selanjutnya ada contoh soal terkait pendapatan kementerian dan lembaga. Yang pertama adalah soal pendapatan perpajakan. Berikut adalah transaksi yang berkaitan dengan pendapatan perpajakan pada KPP Pratama XYZ tahun 2019. Di sini ada beberapa data terkait transaksi beserta tanggal-tanggalnya. Yang pertama ada di 20 Januari itu menerima pembayaran piutang pajak sebesar 25 juta rupiah. Dan yang kedua tanggal 24 Februari menerima SKP atau surat ketetapan pajak sebesar 45 juta rupiah. Yang 14 Maret menerima setoran pajak tanpa didahului dengan penerbitan SKP sebesar 55 juta rupiah. Yang selanjutnya adalah di tanggal 25 April menerima pembayaran atas SKP tanggal 24 Februari 2019 sebesar 35 juta rupiah. Jadi jawabannya yang pertama itu tanggal 20 Januari kita membuat jurnal akrual diterima dari entitas lain terhadap piutang pajak LO sebesar 25 juta dan jurnal kas diterima dari entitas lain terhadap pendapatan pajak LRA sebesar 25 juta. Mohon maaf ini ada kesalahan. Dan di tanggal 24 Februari itu kita membuat jurnal akrual piutang pajak terhadap pendapatan pajak LO sebesar 45 juta dan di tanggal 14 Maret kita membuat jurnal akrual diterima dari entitas lain terhadap pendapatan pajak LO sebesar 55 juta dan jurnal kas diterima dari entitas lain terhadap pendapatan pajak LRA sebesar 55 juta. Tanggal 25 April itu kita membuat jurnal akrual diterima dari entitas lain terhadap piutang pajak LO sebesar 35 juta dan jurnal kas itu diterima dari entitas lain terhadap pendapatan pajak LRA sebesar 35 juta. Itu jurnal-jurnal transaksi dari jawaban soal 1 tadi. Soal selanjutnya terkait PNBP. Berikut merupakan transaksi yang dilakukan oleh pegawai pada Satker Sejahtera tahun 2019. 30 Maret, kehilangan laptop kantor yang dibawa pulang ke rumah. Laptop dibeli oleh Satker pada 2 April 2017, harga perolehannya 15 juta rupiah, masa manfaat 5 tahun, nilai residunya 0. 1 April pegawai membuat surat kehilangan dari kantor polisi dan mengajukan usulan penghapusan laptop ke pengelola barang. 19 April, terbit surat persetujuan penghapusan, pegawai menandatangani SPTJM dan bersedia mengganti rugi sebesar nilai buku laptop dan dilakukan angsuran selama 1 tahun. Angsuran dilakukan melalui mekanisme pemotongan gaji mulai Mei 2019. Jawabannya yang pertama kita menghapus aset tetap yang hilang, membuat jurnal akrual pada tanggal 1 April yaitu akumulasi penyusutan di debit sebesar 6 juta, aset lainnya di debit sebesar 9 juta dan peralatan di kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya pada tanggal 19 April kita mengakui adanya piutang tuntutan ganti rugi dengan membuat jurnal akrual piutang tuntutan ganti rugi dan terhadap aset lainnya sebesar 9 juta. Selanjutnya pada 31 Desember itu kita mengakui adanya penerimaan dari piutang tuntutan ganti rugi yaitu membuat jurnal diterima dari entitas lain terhadap piutang tuntutan ganti rugi sebesar 6 juta dan jurnal kasnya diterima dari entitas lain terhadap pendapatan PNBP LRA sebesar 6 juta. Soal yang terakhir adalah terkait pendapatan hibah non-tunai. Pada tanggal 20 Januari 2019, Satker Semangat Juang menerima bantuan berupa alat-alat kesehatan dari salah satu organisasi dunia sebesar 125 juta rupiah. Mohon maaf, jadi di dalam soal ini terdapat kekurangan dalam penyajian soal, yaitu yang seharusnya pada tanggal 14 Juni itu terdapat pendapatan hibah tunai yang diterima sebesar 500 juta. Maka jawabannya pada tanggal 20 Januari itu kita membuat jurnal akrual pendapatan terhadap hibah yang belum disahkan sebesar 125 juta dan membuat jurnal penyesuaian ketika hibahnya telah disahkan yaitu hibah yang belum disahkan terhadap pengesahan hibah langsung sebesar 125 juta. Dan pada tanggal 14 Juni itu mengakui adanya pendapatan hibah LO berupa uang tunai
Jurnal akrualnya itu diterima dari entitas lain terhadap pendapatan hibah LO sebesar 500 juta, dan jurnal kasnya itu diterima dari entitas lain terhadap pendapatan hibah LRA sebesar 500 juta. Jadi, kesimpulannya, yang pertama adalah pengakuan pendapatan pada saat kas masuk ke rekening kas negara atau pada saat telah timbul hak menagih. Yang kedua adalah pengukuran pendapatan berdasarkan asas bruto, penyajian pendapatan disajikan dalam LRA dan LO, pengungkapan pendapatan terkait rincian informasinya diungkapkan di CALK atau catatan atas laporan keuangan. Terima kasih telah menonton video kami, dan mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam penyajiannya. Sampai jumpa lagi. Dadah.